Oke, Sobat Wins, balik lagi di channel Wins Kamera bersama orang baru di sebelah gua nih ya kan. Ya, gue nggak baru kok. Ya, emang sebenarnya dia selalu ada di sini gitu teman-teman. Cuman di belakang layar aja ya. Ya, selama ini gue di belakang layar. Emang gue siapa ya di sini ya? Silakan perkenalkan diri dong kalau gitu. Hai, saya J. J aja. J aja udah cukup. Sebenarnya Jeffrey, kepanjangannya panjang banget gitu. Panjang banget, jadi manggilnya J. J aja cukup ya. Oke, jadi di sini kita mau ngapain, Jeff? Kita sih mau ngebahas apa yang ada di depan kita sebenarnya. Tapi sebenarnya nggak ada barangnya. Nggak ada barangnya, cuma kita cuma dapat barang halunya. Ada barang halunya gitu. Jadi biar mejanya nggak kosong-kosong banget, kita kasih kamera ini lah gitu. Jadi di depan kalian udah ada Canon mirrorless R5. Jadi yang kita akan bahas ini nggak jauh beda nih sama si R5 ini. Suatu postingan baru yang muncul di Canon Indonesia. Betul. Gue sih jujur aja, gue ngeliat di Instagramnya. Instagram Canon Indonesia berarti ya. Apa yang lu lihat dari situ tuh apa? Gue ngeliat kalau Canon ngeluarin kamera baru mirrorless, tapi Nih ada tapinya nih. Tapi ada sinemanya. ada sinema, bener banget. Itu dia makanya dia disebutnya R5C. R5C, oh C-nya sinema berarti. Iya, seharusnya sih gitu ya. Gue nggak tahu kalau ternyata Memang ini dibedain. begitu sih. Karena di logonya gue juga lihat itu C-nya C merah gitu. C merah, betul. R5C ini merupakan kamera yang bisa dibilang kameranya compact gitu, tapi tebel. Compact tapi Gua sih ngeliat dari foto videonya gitu ya, gagah sih. gagah ya. Untuk sekelas mirrorless gitu maksud gue kan. Kalau mirrorless biasanya kan yang kecil. Mirrorless kan udah terkenalnya itu lebih Bener. kecil daripada DSLR. Compact ya. Iya, compact. Ini tuh yang lebih ada yang gede gitu. Apa ya? Apa yang bikin gedenya itu? Nah, menarik untuk kita bahas nih teman-teman. Jadi kita bakal bahas bersama tentang si R5C ini. Kenapa dia bisa foto? Karena dia masuk ke jajaran si mirrorless-nya juga. Jadi bisa dibilang kalau si C70 ini ketemu sama si R5 itu dia akan membentuk segitiga aja. Oh ya, dia tengahnya tuh ya. Betul, dia akan bertemu Hybrid. Hybrid. Iya, bener iya, banget. iya. Oke. Jadi R5 kita tahu kemampuan dalam fotonya canggih banget. Betul. Videonya canggih banget, ya kan? Cuman ada kekurangannya. Nggak ada fitur sinema. Ya karena emang dia bukan sinema. Betul, karena di mirrorless Iya. doang. Nah, kalau di C70 ini videonya cakep. Ya kan? Ya, Terus fitur-fiturnya cakep, udah sinema banget. sinema banget, tapi nggak bisa foto. Sinema. Sinema. Ini, Ini bisa foto, videonya cakep, ya, ada fitur sinemanya. tengah-tengahnya berarti. R5C. Untuk R5C ini dia menggunakan sensor full frame 45 megapiksel ya. 45. 45. Tapi nggak usah kaget karena di R5 juga dia menggunakan 45 megapiksel full frame. Tapi di J70 kan cuma Super 35. Benar. Itu dia keunggulannya si R5C ini. Jadi dia beda nih teman-teman sama si C70. Sebenarnya untuk kamera sinema itu nggak perlu lah yang namanya tuh megapikselnya gede-gede gitu karena dia hanya merekam Oh video. iya, betul. Tapi keunggulan dia di full frame ini, dimana kalau kita tahu kalau Super 35 kan di bawah full frame. Iya. Full frame-nya di R5C ini akan menghantarkan warna yang lebih presisi lagi. Terus Oke. dia akan mengurangi noise reduction yang seminimal mungkin gitu. Makanya kenapa asumsi gue nih ya ketika gue ngelihat speknya si R5C ini dia akan bisa jauh diandalkan dalam keadaan low light. Oh, berarti ibaratnya kayak lo bisa ngerekam dalam posisi gelap tapi dengan tetap warna yang bagus. Itu asumsi gua ya. Mungkin kalau kalian ada asumsi bisa tulis aja di kolom komen, kita bahas bareng-bareng. Walaupun barangnya belum ada di depan kita, tapi ya perwakilannya si R5 ini nggak apa-apa gitu ya. Jadi barang masih gaib. Jadi si R5C ini resolusi maksimalnya bisa mencapai 8K 30 fps untuk perekaman yang biasa. Tapi dia bisa di boost di 60 fps Jeb dengan tambahan power supply. Dia bisa di boost sampai di 60 fps. Selama itu power supply-nya Tetap tercolok. Oke. Benar. Jadi sebenarnya ini upgradean dari R5. Kalau R5 itu dia tetap bisa ngerekam di 8K sama-sama di 30 fps. Tapi dia nggak bisa di boost ke 60 Iya. fps. Dan untuk 8K di R5-nya itu dia cuma bisa di RAW only aja. Jadi lu mesti menggunakan software editing baru bisa lu buka tuh. Agak sulit ya. Agak sulit dan agak bikin ribet. Ya mungkin itu akan main di kelas bener-bener yang industri film. Benar, karena industri film pakai RAW ya biasanya. Ya pasti dong. Nggak Tapi mungkin. kalau di R5C ini dia bisa ngerekam di file yang namanya tuh MPEG-4 kalau nggak XFAVC maksud gua. Nah, karena dia 8K-nya di 30 fps dan bisa sampai 60 fps. Nah, kemampuan si R5C itu nggak cuma berhenti di situ aja, tapi dia 8K-nya bisa unlimited recording, Jay.
Tanpa overheating? Benar banget, di R5C ini tanpa overheating. Biasanya kalau kamera mirrorless ya, itu lo rekam dalam format 4K aja dia bisa overheat. Benar, di R5C ini itu nggak akan terjadi. Kenapa tuh? Karena di R5C ini udah ada internal fan-nya. Maksud lo ada kipas angin di dalamnya? Kipas angin. Kipas angin? Kipas angin, jadi dia Oke. akan mensirkulasi udara panas yang ada di kameranya. Canggih banget. Keren. Menurut gue itu keren. Berarti dia udah sama kayak sekelas kamera sinema lah ya? Benar, apalagi kemarin udah pegang ya kamera C70. Oh udah, gue udah megang. Panas tuh, ada hawa panas yang keluar. Oh, panas. Tangan gue yang panas jadinya, kameranya sih dingin. Karena ada fan-nya. Fan-nya, betul. Nah di R5C ini ternyata nggak dihilangin fitur si fan-nya itu. Walaupun dia sama-sama di sinema, jadi fiturnya nggak dikurangin, tetap ada fan-nya. Keren banget sih. Keren sih. Oke, jadi kita akan masuk ke pembahasan yang lebih intinya lagi. Lebih masuk lagi ke Apa tuh? pembahasannya. Jadi kamera R5C ini nggak cuma bisa dipakai buat merekam video aja. Karena dia sebutan mirrorless cinema kamera dan mewakili sensornya yang full frame 45 megapiksel, R5C ini bisa dipakai untuk foto biasa. Dan foto biasanya itu bisa burst continuous di 20 fps. Kita kasih tepuk tangan. Sebenarnya nggak spesial sih, R5 pun bisa sih. R5. 20 fps. Iya, cuman maksud gue, lu pakai kamera sinema bisa foto dan ngelakuin hal yang dilakuin kamera foto. Sebenarnya untuk sektor ini bisa dibilang kamera ini bisa diandalkan dalam segala bidang gitu. Oke teman-teman, untuk sekilas highlight yang bisa kita tunjukin nih ya, karena kameranya nggak ada dan kita belum pegang juga gitu, jadi mungkin kayak gitu aja ya untuk pembahasan highlight si R5C ini. Dan sebenarnya abis kita syuting ini kita akan melakukan hands on langsung sama si R5C-nya. Jadi ditungguin aja video selanjutnya dari Wins Camera. Kita akan jauh membahas R5C ini lebih dalam lagi, lebih advance lagi. Dan kalau misalnya dapat kesempatan juga kita dipinjemin R5C-nya buat kita pakai, buat kita review ya. Pastinya Jeffrey juga bakal cobain karena kamera baru gitu kan. Pokoknya semua kamera baru kita cobain sama-sama. Selain untuk mengetahui fiturnya ya, karena di sini kita ada penjualan, kita juga biar ngerti ya. Betul. Bisa jelasin ke customer kira-kira kameranya kayak gimana. Apa aja spesifikasinya, ya kan, apa aja fungsinya. Kita harus ngerasain juga sebagai Benar. Jadi nggak cuman kita ngasih tok di teori aja. Betul. Oke, mungkin kayak gitu aja untuk video kali ini. Thank you banget yang udah nonton dari awal sampai selesai ngobrol-ngobrol kita gitu ya. Semoga ngobrol ini bermanfaat. Walaupun kita nggak ada kameranya, jangan sedih hati karena bakal muncul tuh nanti di video selanjutnya. Tungguin sebentar lagi ini akan berubah kameranya. Akan berubah ya? Iya dong. Jadi nggak cuma After Effects ya, tenang. Di sini nggak ada After Effects karena ngeditnya susah dan komputernya belum memadai ya. Jadi nggak usah menunggu-nunggu lah. Ah clickbait nih, clickbait nggak clickbait kan kita udah bilang cuman ngobrol aja. Oke, buat kalian jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Lu nggak mau bye-bye? Bye-bye.